Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Nadia Anastasia. Jadi pada video kali ini kita akan membahas berbeda nih, materi yang berbeda. Di sini kita akan membahas ke pendidikan agama Islam. Nah, jadi pada materi pendidikan agama Islam ini saya mengambil materi menghindari perkelahian antar pelajar. Jadi di sini tuh banyak sekali ya kalangan kalian yang sedang bukan yang sedang, berarti yang melakukan perkelahian antar pelajar yang dimana itu tanpa sebab dan juga ada sebabnya itu banyak sekali ya. Tahukah teman-teman, remaja adalah generasi yang paling berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Sebagai generasi penerus, suatu bangsa diharapkan bisa merubah keadaan bangsanya menjadi bangsa yang lebih baik. Namun, keadaan remaja saat ini sangat memprihatinkan. Remaja saat ini cenderung lebih berbebasan jarang memperhatikan nilai moral yang mereka lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Teman-teman pasti sering nih mendengarkan perkelahian dan tawuran. Jadi apa sih bedanya? Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Nah, sementara makna dari tawuran, tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Jadi teman-teman bisa ya membedakan antara perkelahian dan juga tawuran. Perkelahian ini biasanya dilakukan dengan satu orang saja atau individu, sedangkan tawuran itu biasanya bergelombolan ya atau suatu tim atau suatu geng ya biasanya. Oke, kita lanjut ya. Sementara dari makna tawuran adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Jadi tadi ya pengertian dari tawuran. Kenakalan remaja termasuk perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu delinkuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Dan yang kedua, terdapat delinkuensi sistematik, yakni para pelajar yang suatu organisasi tertentu atau geng yang memiliki aturan dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya ya. Jadi yang harus diikuti oleh anggotanya termasuk berkelahi, melukai, mencuri, dan tindak pidana yang lain. Oke? Kita lanjut ke faktor. Faktor penting adanya perkelahian pelajar. Jika kita sepakat bahwa perkelahian pelajar menjadi bagian dari kenakalan remaja, termasuk kelainan perilaku remaja pada umumnya, maka banyak faktor penting adanya perkelahian pelajar, antara lain yaitu rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Kemudian terdapat social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Kemudian terdapat strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat, misalnya kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya yang sering memperontakkan kekayaannya. Kemudian yang terakhir itu terdapat differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan.
Oke, jadi kita sudah belajar mengenai pengertian dari tawuran dan juga perkelahian dan kita sudah mencapai ke faktor-faktornya. Kita lanjut pada materi berikutnya, pada sesi selanjutnya yaitu ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang termasuk perkelahian pelajar harus segera dihentikan. Jangan dianggap remeh dan lumrah agar tidak terjadi skala yang lebih besar. Berikut ini beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, beri kesempatan yang banyak agar pelajar yang dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju, serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. Yang kedua, wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Hubungan antar keluarga berjalan baik, jaga keutuhan dan ketentraman di antara keluarga. Yang ketiga, yaitu setiap anak itu unik, bahkan yang lahir kembar sekalipun. Karena itu, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak. Meski dengan saudaranya sendiri, justru itu menjadi pemicu iri hati. Dan kemudian kita akan lanjut ke penanganan pelajar yang menyimpang. Oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar pengertian menyimpang ya. Nah, cara penanganannya yaitu yang pertama, kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya, seperti wali kelas guru atau guru agama, dan lain-lainnya. Mereka para pelajar yakni akan ditolong dan tidak akan dibohongi. Dan yang kedua yaitu kemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Buat pelajar atau remaja, urusan membantu yang membantu saja, tidak perlu ditambahi tetapi. Kemudian terdapat kemampuan mengerti dan menghayati perasaan pelajar atau remaja, disebabkan posisi yang berbeda antara anak pelajar dengan orang dewasa, orang tua, guru, sulit bagi dewasa berempati kepada pelajar karena kepentingan yang susah dikalahkan. Dan kemudian terdapat kejujuran. Kejujuran itu sangat penting ya, sangat penting sekali. Katakan yang benar itu benar. Sebaliknya yang salah itu salah. Jangan sampai terjadi ini salah bagi pelajar, sementara lagi orang dewasa itu benar. Kemudian yang terakhir yaitu mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Terlepas dari kenyataan yang ada, sang pelajar akan beraksi sesuai sudut pandangnya sendiri. Oke, jadi teman-teman sudah mengetahui ya, apa itu perkelahian, apa itu tawuran, dan apa itu penyimpangan atau menyimpang. Jadi segitu saja ya pada materi kali ini. Kita sampai jumpa di channel Nadia Anastasia pada video berikutnya. Saya Nadia Anastasia. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.